Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen RHI FM ini saya akan membacakan beberapa kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi, langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Cerita pertama mulai dari sini. Assalamualaikum, apa kabar pendengar setia Ada Apa Gerangan? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, amin. Dan bagaimana kabar Bang Tama yang so pasti saat membawakan cerita, aku selalu merasa terbawa ke dalamnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Izinkan aku menyampaikan salam santun dan salam persaudaraan untuk Kang Derajat, Kang Gayus, dan Ucup, serta tokoh-tokoh utama dalam cerita di channel Ada Apa Gerangan lainnya. Perkenalkan, namaku Maman dari salah satu kota di daerah Sumatera Utara. Aku anak pertama dari 6 bersaudara. Ayahku kepala sekolah di tempat aku belajar, dan ibuku guru di taman kanak-kanak tidak jauh dari sekolahku. Rumah kami terbuat dari papan dengan atap seng yang dibangun sejak tahun 1950-an. Memiliki halaman di depannya dan parit berdiameter 1 meter di belakangnya. Kami punya ladang penuh pandan setelah parit kecil itu yang berbatasan langsung dengan sungai di bawah sana. Sehari-hari setelah kewajibanku, yaitu sekolah, sholat, dan mengaji dilaksanakan, aku kerap ikut nenek dan bunde atau bibi ke ladang untuk membersihkan pandan dari daun-daunnya yang menua dan kering. Tidak jarang juga di antara daun pandan itu kutemukan ular berwarna coklat seukuran jari manis orang dewasa. Nenek biasa menyebutnya ular pandan. Di saat nenek dan bunde merawat tanaman pandan agar indah dipandang mata, aku bermain sendiri di tanah datar tidak jauh dari parit kecil itu. Di situ kalau tidak disapu, penuh dengan tumpukan daun cengkeh kering. Bermodalkan imajinasi seadanya, aku bermain mobil-mobilan yang hanya ada dalam khayalanku. Namun hal itu terasa seru, hingga aku selalu lupa waktu. Nenek dan bunde kerap menyadarkanku untuk bergegas pulang karena hari sudah sore, menjelang maghrib. Begitulah rutinitasku di saat aku sedang tidak ikut bermain bersama kawan-kawan sebayaku. Kejadian ini dimulai ketika aku masih berumur sekitar 6 tahun di tahun 1984. Satu waktu, di saat nenek dan bunde berkutat dengan rutinitas mereka merawat pandan, aku dikejutkan kehadiran 3 orang sebayaku, 2 cowok dan 1 cewek. Mereka bernama Adi, Ari, dan Ani. Ketiganya mengenakan celana pendek berwarna krim beresleting dengan kantong di kedua sisinya selayaknya celana SD. Tidak ketinggalan sandal swallow biru putih. Adi mengenakan kaos oblong berwarna putih. Ari mengenakan baju berkerah berwarna biru dongker
Begitu pula dengan Ani. Ketiganya memakai sandal swallow berwarna putih biru. Tahu dong, sandal andalan di tahun jebot itu. Adi menyapaku. Main-main ke kampungku yuk. Di sana rame, banyak kawan sebaya kita. Dialek bicara Adi layaknya orang-orang berbicara di kampungku. Awal dia menyapa, aku tidak ngeh. Aku masih sibuk dengan hayalanku yang memiliki mobil dan pesawat masa depan yang canggih dan kebal peluru. Lalu Adi menyentuh pundakku dengan telapak tangannya. Oh iya, setiap aku bermain sendiri menunggu nenek dan bunde, posisiku selalu tengkurap di tanah datar di depan pohon cengkeh, pohon durian Belanda atau sirsak, dan pohon salak. Pohon sirsak berada di sebelah kiri, cengkeh di tengah, dan pohon salak di kanan. Dari parit ke pohon cengkeh datar tanahnya, dari pohon cengkeh ke batas sungai seperti jurang. Jadi harus melewati jalan setapak untuk sampai kembali ke pohon cengkeh. Aku yang tersentak lalu menoleh dan mereka bertiga pun tersenyum penuh keakraban. Tidak ada yang aneh dari perawakan mereka bertiga, sama persis seperti perawakan kita manusia. Adi mengulang pertanyaannya dan langsung kujawab. Kampungmu di mana, woi? Woi adalah sapaan untuk orang yang belum tahu namanya, atau sapaan untuk orang yang sudah akrab. Lalu disambung Adi. Ayo, ikutin aku aja. Kemudian Adi melangkah menuju pohon cengkeh disusul Ari dan Ani. Lalu aku pun ikut di belakang mereka bertiga. Kulihat Adi menyentuh pohon cengkeh itu lalu menabrakkan dirinya. Namun beberapa sentimeter aku menubruk pohon itu. Perlahan namun pasti seluruh badan Adi hilang mendadak, disusul dengan Ari dan Ani. Dengan penuh tidak percaya diri, aku pun mengikuti mereka, dan di saat aku tepat di depan pohon cengkeh itu, tanganku yang hendak memegang batang pohon itu kemudian hilang. Saat kudorongkan badanku, mendadak aku pun hilang. Seluruh pandanganku gelap gulita. Namun tiba-tiba aku telah berada tepat di depan sebuah gapura yang terbuat dari kayu tua dan reot, tanpa ada tulisannya. Aku bingung dan aku bertanya dalam hati, aku ada di mana? Perasaan tadi aku ada di depan pohon cengkeh. Kulihat sekeliling penuh dengan pohon-pohon tinggi. Kutatap ke depan. Ternyata terlihat lapangan voli yang terbuat dari tanah merah, lengkap dengan tiang yang tidak ada netnya, serta garis batas lapangan voli yang terbuat dari belahan potongan bambu. Sinar matahari yang menyengat dengan langitnya yang biru memanjakan mata ini. Rumah warga setempat terbuat dari tepas atau bilik beratapkan seng berjejer dan tersusun rapi di belakang lapangan voli tersebut. Pohon jambu air berwarna putih berdiri gagah di depan masing-masing rumah mereka. Tidak ketinggalan, balai yang terbuat dari bambu berada tidak jauh dari pohon jambu tersebut. Pemandangan sama di setiap rumah membuat kampung itu seperti komplek perumahan yang tertata dan tersusun rapi. Di belakang perkampungan itu terlihat hamparan sawah nan hijau, dan di belakangnya terlihat pohon-pohon besar seperti pohon mangga, manggis, rambutan, kelapa, dan sebagainya, seperti pagar yang membatasi hamparan sawah dengan hutan. Ketika sedang asik menikmati pemandangan dunia baru itu, aku dikejutkan teriakan Adi mengajak aku bergabung di tengah lapangan itu. Di sana ada banyak anak-anak seusiaku menunggu untuk bermain patuk lele, alip berondok atau peta umpet, dan permainan tradisional lainnya. Setelah Adi memperkenalkan aku ke teman-teman yang lain, aku pun diajak main patuk lele. Adrenalin terpacu dan keseruan membuatku lupa waktu. Tidak terasa, aku dipanggil Adi dan menyuruh aku untuk pulang, karena di duniaku katanya sudah senja. Sementara aku melihat suasana di kampung itu masih cerah layaknya siang hari jam 12. Aku berjalan kembali ke gapura ketika aku datang tadi. Dan setelah melewatinya, aku sudah berada kembali di depan pohon cengkeh dengan posisi tubuhku jongkok sembari tanganku memegang kedua lututku. Mataku perih, telingaku nguing-nguing. Butuh beberapa menit untuk pendengaran normal kembali.
sementara mata terus mengeluarkan air seperti kemasukan serangga. Kulihat nenek dan bunda berjalan dari bawah menuju ke pohon cengkeh. Setelahnya, mereka mengajak aku kembali ke rumah untuk mandi dan bersiap sholat maghrib, lalu mengaji juz amma. Besoknya, aku melakukan rutinitas yang sama bersama nenek dan bunde. Aku masih dengan imajinasiku punya mobil dan pesawat tercanggih sambil aku menunggu apakah trio itu datang untuk mengajakku main. Ternyata sampai sore ku menunggu, mereka tidak datang. Sejak itu tidak terdengar lagi kehadiran trio tersebut. Sekitar aku berumur 8 tahun, mereka datang lagi tepat pada jam 12 malam. Adi mengetuk jendela rumahku yang terbuat dari potongan kayu. Di saat aku terjaga, aku tidak berpikir bahwa trio itu datang lagi untuk mengajak aku bermain di alam mereka. "Siapa yang ketuk-ketuk?" ucapku keheranan. Gumamku dalam hati, jam segini kok ada yang ketuk-ketuk? Jangan-jangan hantu. Lalu ada suara setelah ketukan 3 kali itu. "Ini Adi, Man, yang waktu itu kita main patuk lele di kampungku." Lalu ku jawab, "Oh, kalian? Mau ngapain malam-malam gini?" Ku jawab dengan nada mengantuk. "Enggak ah, udah malam banget ini, besok aja lah ya," kataku sambil ngucek-ngucek mata. Tapi Adi sedikit memaksa dan berkata, "Udah, ikut aja dengan aku dan lihat suasana di kampungku." Ya namanya masih anak-anak, diajak begitu langsung mau aja. Tidak sadar kalau saat itu tengah malam dan yang mengajak main itu bukan manusia. Tapi aku santai aja sih, serasa mereka itu manusia normal sepertiku. Setelah lompat parit, aku segera menuju pohon cengkeh itu bersama trio tersebut. Walau suasana di ladang itu gelap gulita dan banyak orang di lingkungan kami menyebut ladang itu sebagai tempat jin buang anak karena angkernya, namun di ladang itu terasa terang layaknya siang. Aku merasa aku bisa melihat semuanya dan tidak ada sedikit pun rasa takutku. Aku merasa melakukan hal sama seperti pertama kali masuk pintu dimensi lain bersama Adi, Ari, dan Ani. Namun, menurut penglihatan orang lain, posisiku itu sebenarnya jongkok sembari tangan memegang kedua lutut. Tatapan mata lurus ke depan ke arah pohon cengkeh. Dan tiba-tiba, aku sudah berada di gapura kayu tersebut. Di sana tetap tengah hari seperti jam 12 siang. Dengan tetek bengek yang sama, tidak ada yang berubah. Itu kali pertama aku melihat perubahan siang malam yang begitu tidak masuk akal. Dan itu perdana aku pergi ke dunia mereka pada malam hari, jam 12 malam pula. Keasikan bermain bersama puluhan orang sebayaku di lapangan voli itu membuat aku lupa waktu, sehingga tiba-tiba badanku terseret sendiri ke gapura dan aku pun tersadar kembali ke jasadku yang ada di depan pohon cengkeh. Kudengar di masjid sudah mengaji sebelum azan subuh. Lambat kurasa kupingku sebelah kanan kok terasa panas dan sakit. Aku menoleh ke kanan dan kulihat ayahku sudah berada di samping sembari mengatakan, "Pulang, Man, ngapain kau bergaul dengan mereka? Dan ini bukan waktunya main." Aku pun pulang sembari tangan kananku dipegang ayah. Hari-hari terasa hangat dengan kehadiran 3 teman gaibku. Saban jam 12 malam mereka datang dan aku pun bermain, bercanda tawa bersama mereka. Kecuali malam Jumat, mereka tidak datang. Saat lapar di sela permainan, semua anak-anak yang di lapangan itu pulang ke rumah masing-masing untuk makan siang. Aku pun diajak Adi ke rumahnya dan ibunya menawarkan aku makan siang. "Kau mau makan, Man?" kata ibunya Adi yang kubalas. "Mau, Wak." Wak merupakan panggilanku ke orang tua yang usianya di atas usia orang tua kami. Saat itu, aku disuguhkan nasi putih hangat di atas piring yang terbuat dari kaleng, gelas kaleng, dan sendok dari kaleng. Nasi panas tadi berasal dari periuk yang ada di atas tungku hingga ceret air yang terbuat dari tanah liat.
Lauk yang disajikan sang uwa adalah rebusan bayam, ikan asin, dan sambal dadakan campur cabai, bawang merah, serta garam. Rasanya jos tenan. Setelah makan, kami semua minum dari kendi air itu. Rasanya seger banget. Begitulah rutinitasku di kampung Adi dan berakhir dengan jeweran ayah di kuping kananku, menandakan aku harus pulang karena sudah menjelang azan subuh di masjid. Saking seringnya aku bermain ke dunia itu, hingga tidak kurasa lagi perbedaan alamku dan alam mereka. Hingga suatu ketika, di tahun berikutnya, aku disamperin trio itu di malam Jumat. Aku pun tidak merasakan sesuatu yang janggal. Aku ikut saja seperti yang kulakukan hampir tiap malam dengan mereka. Sampai di alam mereka, ada yang berbeda. Suasana yang selalu saja tengah hari kini berubah senja dengan awan-awan merahnya, membuat suasana di kampungnya Adi menjadi creepy. Kami mengabaikan perubahan suasana itu dan terus saja bermain di lapangan itu. Hingga tidak berapa lama kemudian, tanah bergetar seperti gempa. Kami yang tengah asik bermain berjatuhan satu persatu, termasuk aku. Saat jatuh itu, aku melihat iring-iringan puluhan prajurit layaknya zaman kerajaan mengawal satu sosok yang tingginya mungkin hingga 4 meter. Dia berwajah mirip reog, mukanya merah dengan calingnya, badannya kekar bak Gatot Kaca, namun kulit badan coklat kehitaman. Ternyata dia itu adalah raja di wilayah tersebut. Dia terlihat marah saat melihatku. "Kenapa ada bau manusia di sini?" katanya membahana yang membuat seluruh orang tua di kampung itu datang menghadapnya, lalu bersujud menyembahnya. Lalu ibunya Adi memberanikan diri membuka suara. "Dia itu adalah teman anak-anakku, Raja," sambil menunjuk ke arahku. Mendengar omongan ibu Adi, raja itu mengarahkan tangan kirinya ke aku yang jauhnya puluhan meter dari posisinya berdiri. Dalam sekedipan mata, leherku sudah dicekik menggunakan telapak tangan kirinya yang besar dan lebar. Aku seperti kucing yang dicekik oleh manusia dewasa. Ibu Adi bersuara lagi. "Tolong maafkan anak itu, Raja. Kami tidak lagi menerima dia di kampung ini. Tolong lepaskan dia," ungkap ibu Adi dengan nada memelas. "Anak ini juga ada darahnya Opung." Opung adalah sapaan untuk nenekku. "Dia sudah mengalahkanku. Aku dendam ke dia dan keturunannya," teriak raja marah. Sekali lagi, ibu Adi bersama orang-orang yang berada di sana meminta raja untuk melepaskanku. Tidak lama kemudian, raja pun melemparkan aku ke lapangan tanah merah itu. Badanku rasanya remuk redam. Tidak berselang lama, badanku yang sudah remuk redam terseret sendiri ke gapura dan aku kembali di depan pohon cengkeh dan sudah dipangku oleh ayah. Di sana sudah ada ayah dan nenekku. Mereka memandangiku dengan penuh rasa cemas sehingga aku sadar dan menyapa mereka berdua. "Ya, Nek, kok kalian ada di sini?" kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ayah dan nenek langsung tersenyum sembari mengeluarkan air mata dari sudut matanya. "Alhamdulillah, kau selamat, Man," kata ayah sambil memelukku. Lalu ayah berbicara ke nenek. "Udah, Mak, tutup aja pintunya. Jangan kasih lagi orang itu masuk." Dan segera diiyakan oleh nenek. "Iyalah, nafsi-nafsi saja," kata nenek. Entah apa yang dibaca nenek yang mulutnya terlihat komat kamit. Dan aku tidak merasa terjadi apa-apa setelah nenek komat kamit itu. Lalu nenek mengajak aku dan ayah untuk kembali ke rumah karena sudah mau mengaji subuh. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi disamperin oleh trio itu hingga aku beranjak 11 tahun. Itu terakhir mereka datang dengan cara biasa, mengetuk jendela rumahku 3 kali. Dan saat itu ada yang mengganjal dari diriku. Pertama, postur mereka sudah tidak lagi sama. Baik Adi, Ari, dan Ani tingginya sudah 2 kali lipat dari tinggi badanku.
walau mereka tetap menggunakan baju, celana, dan sandal swallow yang sama. Dan kejanggalan lainnya, aku tidak dapat melihat lagi wajah hingga batas pinggang ketiganya. Terlihat gelap gulita. Namun aku bisa melihat dari bawah pinggang sampai ujung kaki. Man, ini pertemuan kita terakhir, dan anggap ini perpisahan ya. Kami disuruh ibu kami menemuimu mengucapkan kata perpisahan. Raja tidak mengizinkan kami untuk bergaul sama kamu. Bila ketahuan, ada konsekuensinya buatku dan keluargaku, kata Adi dengan suara pelan namun berat. Apakah suatu saat nanti kita bisa ketemu? Tanyaku. Tidak, Man. Ini pertemuan kita terakhir dan selamat tinggal. Aku tidak tahu harus bicara apa. Suasana hati mendadak berkecamuk dan rekaman akrabnya pertemanan kami terngiang jelas di kepalaku. Tidak sadar air mataku menetes di saat mereka berlalu dan meninggalkan punggung mereka untuk kulihat terakhir kali. Siapa itu, Man? Tiba-tiba ayahku bersuara yang membuatku tersentak. Kawanku yang 3 itu ya? Jawabku. Ngapain lagi orang itu kesini? Mau ngajak kau main? Tanya ayah lagi. Enggak ya, ini perpisahan kami, jawabku pelan. Ayah pun berlalu meninggalkanku dan melanjutkan zikirnya hingga waktu subuh tiba. Selesai. Sekian dulu cerita nyata yang kualami ketika kecil, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Vivi dari Jawa Timur. Saya ingin menceritakan pengalaman saya, yaitu ketika hampir mati karena ingin dijadikan tumbal pesugihan. Awal mula cerita ini, pada tahun 2009, saya masih duduk di bangku SMP, pas mendekati ujian nasional tepatnya. Saya dan salah satu teman dekat saya yang bernama Yanti, ketika hari libur sekolah, berniat menemani saya pergi ke toko yang lumayan jauh dari rumah untuk membeli perlengkapan pribadi. Tapi di saat bersamaan sebelum saya berangkat dari pagi hari, saya sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dalam hati saya itu seperti ada sesuatu yang membuat saya ragu atau ingin membatalkan pergi pada saat itu. Saya pun mondar-mandir berpikir untuk pergi atau tidak. Tapi tanggung nih, dan pengen banget untuk pergi. Dan kalaupun nggak jadi pergi, nggak enak juga kan sama si Yanti. Rasa itu benar-benar berkecamuk di dalam hati saya. Sampai akhirnya saya pun memutuskan untuk pergi juga. Saya mengendarai sepeda motor lengkap dengan helm langsung menuju ke rumah Yanti yang kebetulan rumahnya itu lumayan jauh dari rumah saya. Dan di perjalanan pun rasa ragu itu tetap muncul. Tapi saya abaikan saja. Tiba di rumah Yanti, akhirnya nggak pakai lama, saya mengendarai motor di depan, Yanti yang di belakang. Kami pun langsung berangkat menuju toko yang akan kami tuju. Awalnya sih baik-baik aja, tidak ada yang aneh. Dan disinilah dimulai petaka yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Sewaktu kami melewati jalan yang lurus, waktu itu tidak terlalu ramai. Saya melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Ketika kami ingin melewati gapura jalan, hanya kurang beberapa ratus meter aja, tiba-tiba ada motor di depan saya tanpa menyalakan lampu sen ke kanan. Langsung aja dia belok dan ketika itu saya tidak sempat mengerem. Saya pun juga kaget ada motor yang tiba-tiba belok, dan akhirnya kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. Saya terpelanting beberapa meter dan helm saya terlepas. Saya terguling-guling sampai tangan kiri saya terbentur sebuah pohon. Alhamdulillah saya masih sadar. Hanya saja saya merasakan sakit yang luar biasa di bagian dada saya. Singkat ceritanya, kami dilarikan ke rumah sakit yang jaraknya hanya beberapa ratus meter. Untungnya dekat dengan lokasi kecelakaan. Setelah sampai di rumah sakit, kami langsung masuk ruang UGD.
Di situ saya mulai sesak nafas dan mengeluh sakit di bagian dada. Saya masih sadar, tapi saya tidak bisa melihat jelas di sekeliling saya. Saya meraung kesakitan dan bilang kepada suster bahwa dada saya sesak sekali. Buat bernafas pun sangat sulit. Lalu mereka memakaikan selang oksigen di hidung saya. Lalu dibawalah saya ke ruang CT scan untuk mengetahui kondisi tangan saya, dan ternyata ada yang patah di bagian tangan saya sebelah kiri. Dan waktu itu ternyata Yanti hanya luka ringan di bagian lutut. Akhirnya Yanti menghubungi kakaknya dan keluarga saya. Setelah keluarga saya datang ke rumah sakit, dokter memberitahu ini harus several dilakukan operasi karena tulangnya patah total. Setelah berdiskusi, akhirnya keluarga saya pun memutuskan untuk ke pengobatan tradisional, atau istilah bahasa Jawa di daerah kami, sangkal putung. Sambil menunggu administrasi, waktu itu saya berada di ruangan yang entah itu ruangan apa. Saya merasakan ada mata yang terus mengawasi saya, tapi saya tidak bisa berkata apa-apa karena waktu itu saya sulit untuk bicara karena sesak di dada yang saya rasakan. Tidak berselang lama, kakak Yanti datang dan melihat saya seperti itu. Dia hanya iba melihat kondisi saya, dan saya mendengar Yanti dibawa pulang oleh kakaknya. Lalu lanjut, saya akhirnya dibawa ke pengobatan tradisional. Dan singkat cerita, saya rawat jalan di rumah. Nah, ketika malam pertama saya berada di rumah, belum terjadi apa-apa. Tapi ketika besok harinya, waktu sore mau maghrib, saya melihat ada sosok wanita berambut panjang mengintip di jendela ruang tamu. Karena saya waktu itu pas posisinya tiduran di sofa dan sebelah itu ada jendela. Seketika saya berteriak-teriak ke ibu saya. Lalu ibu saya pun menutup dengan korden. Saya mulai merasa takut waktu itu. Perasaan saya selalu ketakutan dan gelisah setiap hari. Saya melihat langit-langit seperti ada mata yang mengawasi. Hati saya sangat gelisah dan ketakutan melihat semua benda yang ada di rumah itu seperti mata yang selalu mengawasi saya setiap saat. Dan di sepanjang malam, saya merasakan seperti kesunyian dan tidak ada suara apapun di telinga saya. Dan setiap memejamkan mata, saya terbangun dan kaget, seperti ada seseorang yang membangunkan saya. Setelah itu saya bilang ke ibu bahwa saya takut untuk tidur. Setelah keanehan itu, keluarga saya pun mencari paranormal. Dan kata paranormal itu, saya diikuti oleh sosok dan saya ingin ditumbalkan untuk pesugihan. Kagetlah orang tua saya waktu itu. Lalu mereka melakukan doa di tempat kecelakaan saya. Dan ternyata di sekitar tempat saya kecelakaan memang ada yang melakukan pesugihan. Lalu paranormal tersebut memberitahukan kepada saya kalau nanti saya bermimpi ada orang yang memberikan sesuatu kepada saya tidak boleh menerimanya. Setelah malam ketiga, sewaktu saya tidur, benar saja, saya didatangi oleh sosok berbaju hitam dan memberikan saya jamu 2 botol. Tapi ketika itu aneh. Saya masih ingat walaupun itu di dalam mimpi, saya tidak boleh menerima apapun itu dari orang yang tidak saya kenal. Lalu sosok itu pergi dengan sendirinya, dan saya pun langsung terbangun. Saya menceritakan kejadian semua itu kepada orang tua saya. Dan di hari keempat setelah kecelakaan, siangnya tubuh saya seperti ada yang mencekik dan menindih tubuh saya. Saya sulit untuk bernafas dan tubuh saya terasa berat. Lalu orang tua saya pun membacakan doa-doa dan menuntun saya berucap syahadat. Namun saya seperti orang yang kesulitan bicara dan bernafas. Saya pasrah. Kalau memang ini adalah akhir umur saya ikhlas. Saya terus berucap syahadat dan 1 jam lebih kejadian itu berlangsung. Orang-orang semua datang ke rumah saya. Mereka menangis melihat kondisi saya seperti itu. Sampai akhirnya saya tiba-tiba lemas. Akhirnya saya pun tertidur sendiri. Itulah kekuatan doa seorang orang tua untuk anaknya. Akhirnya saya terbangun dari tidur. Dan di sana sudah ada banyak orang yang mengelilingi saya. Mereka mengucap syukur karena saya tidak jadi diambil untuk tumbal pesugihan.
Sejak saat itulah, keadaan pelan-pelan menjadi normal seperti biasa. Dan paranormal memberitahu orang tua saya jika makhluk yang mengikuti saya itu sudah tidak ada dan sudah tidak mengincar saya lagi. Alhamdulillah, saya selamat dari maut dan teror sosok makhluk-makhluk itu. Semenjak kejadian itu, saya sampai sekarang tidak berani melewati jalan tersebut karena dengar-dengar banyak orang yang kecelakaan persis di tempat saya kecelakaan, dan bahkan ada yang meninggal di tempat. Di sekitar jalan itu memang banyak sekali yang melakukan pesugihan. Sekian cerita dari saya. Ada kurang lebihnya saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Randi Pranojo. Mas Tama sekiranya sudi membacakan urban legend di daerahku untuk didengarkan teman-teman penggemar channel Ada Apa Gerangan. Saya akan bercerita tentang keangkeran sungai di belakang rumahku. Aku berasal dari kota Perwira, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tepat di belakang rumahku mengalirkan sungai yang bernama Kali Klawing. Sebuah sungai yang cukup besar mengalir dari lereng Gunung Slamet dan bermuara di Sungai Serayu. Semenjak pandemi COVID-19, Lebaran tahun 2020 dan Lebaran 2021, suasana memang tidak semeriah Lebaran-Lebaran sebelum ada wabah COVID-19. Pemerintah melarang warga untuk saling berkunjung, bersilaturahmi, merayakan Idul Fitri. Tapi untuk Lebaran tahun 2021 kali ini, di desaku dan desa seberang sangatlah ramai, terutama di pinggiran Sungai Klawing yang membelah wilayah di antara dua desa. 1 hari setelah Lebaran, seorang remaja dari desa seberang hanyut dan tenggelam. Setelah 4 hari, jasadnya baru diketemukan. Itu pun melalui proses pencarian dari tim SAR Kabupaten, dibantu oleh tim SAR Kabupaten Cilacap. Tidak ketinggalan pula warga dari 2 desa setempat. Yang unik dari peristiwa ini adalah ketika keluarga korban mengadakan acara ritual serah-serahan pengantin, layaknya acara besanan pengantin dari keluarga pengantin pria yang lengkap dengan ubu rampenya, atau barang bawaan pengantin pria untuk mempelai wanita. Setelah diadakan ritual itu, barulah jasad remaja lelaki itu baru diketemukan. Dengan adanya peristiwa ini, mengingatkan aku akan kejadian yang telah lampau, tepatnya pada tahun 2000. Pada saat itu, adikku yang masih kelas 2 STM mengajak 3 orang teman sekelasnya ke rumah, dan mereka bermain di sungai belakang rumah. Karena khawatir terjadi kejadian yang buruk, apalagi kulihat mereka tidak pandai berenang, aku menyuruh mereka segera menepi dan menyudahi acara berenang mereka. Yang tentu saja mereka menurut walaupun terlihat kesal kepadaku. Setelahnya mereka pun pulang. Malam harinya, ketika aku dan adikku sedang menonton TV, tiba-tiba dari arah dapur terlihat sosok hitam tinggi tapi kurus. Dia berbulu hitam dengan taring dan gigi tidak beraturan. Tiba-tiba dia mendekati adikku dan seketika menyekik dan membanting tubuh adikku dengan keras. Melihat adikku diperlakukan demikian tanpa pikir panjang, aku pun memukul makhluk seram itu, dan dia pun terpental. Lalu aku bertanya, siapa dan apa maksud dan kesalahan dari adikku? Kenapa harus menyerang dan mencelakai adikku? Makhluk itu pun menjawab, "Aku kesal denganmu karena ikut campur telah mengingatkan adik dan teman-teman sekolahnya untuk tidak berenang di sungai." Menurut makhluk itu, salah satu dari teman adikku harusnya menjadi pengantin pria dari adik dari makhluk itu, yang katanya perempuan dan sudah saatnya untuk menikah. Makhluk itu pun meminta ganti, dan kalau aku tidak bisa menurutinya, dia meminta adikku sebagai gantinya. Tentu saja permintaannya aku tolak.
Pada saat itu aku masih muda dan sedang rajin-rajinnya mengaji dan berguru pada seorang ulama yang cukup disegani di daerahku, sehingga aku tidak takut dengan ancaman makhluk penunggu sungai tersebut. Setelah aku tolak permintaannya, makhluk itu pun marah dan menantangku untuk bertarung. Aku pun melayaninya dengan rasa percaya diri yang tinggi. Apalagi tadi sempat aku pukul makhluk itu dan dia terpental. Dengan ilmu pukulan yang diajarkan oleh guru ngajiku, aku berkelahi dengan makhluk itu sampai dia terkulai lemas, tidak kuat menahan ilmu pukulan Kamehame yang diajarkan oleh guruku. Sebenarnya jenis pukulan yang dilafal ucapan huruf rahasia, Qaf, Ha, Ya, Ain, Shot. Setelah itu pun baru dia pergi dan mengancam akan kembali dengan bangsanya untuk membalas kekalahannya. Dan benar saja, hampir setiap hari setelah maghrib, adikku selalu diteror, didatangi banyak makhluk berbulu hitam dan selalu aku yang menjaganya. Lama-kelamaan, aku pun kewalahan dan kesal. Aku merasa bisa saja kalah berkelahi kalau terus-terusan dikeroyok hampir tiap malam, apalagi jumlah mereka yang semakin banyak. Pada akhirnya, aku menghadap dan minta bantuan dari guru ngajiku. Beliau pun menugaskan 2 orang muridnya untuk membantuku, yaitu Mas Teguh dan Mas Nikmat, yang sampai sekarang masih terjalin silaturahmi yang erat di antara kami. Kami bertiga pun mendatangi sungai di belakang rumah dan ditemui oleh makhluk yang lebih mengerikan, berbulu lebat dan bertaring, tetapi dengan postur tubuh lebih besar dari yang lainnya. Setelah melalui perkelahian yang hampir kehabisan tenaga, dengan dibantu oleh guru yang berdoa dari rumah beliau beserta para santrinya, akhirnya makhluk itu pun mau berdamai dengan syarat aku harus menghanturkan ayam betina hitam ke lubuk sungai tempat dia berkuasa. Yang tentunya permintaan itu aku tolak. Dia pun hanya diam dan lekas pergi karena sudah tidak berani lagi. Tapi keesokan harinya, induk ayam peliharaanku hanyut dan hilang di sungai. Hanya menyisakan anak ayamnya saja yang pulang. Dasar jin penunggu sungai. Ada aja caranya untuk menunjukkan eksistensinya. Setelahnya tidak pernah lagi aku dan adikku didatangi para makhluk gaib penunggu sungai belakang rumah. Sekedar pemberitahuan aja. Mengapa tidak ada dalam cerita ini peran orang tua kami? Dikarenakan memang kami adalah anak yatim piatu. Demikian pengalamanku bermusuhan dengan jin penunggu sungai belakang rumah. Sampai sekarang, warga yang lain masih mempercayai kalau orang bukan sekitar ataupun pengantin baru yang laki-laki dilarang keras untuk mandi, apalagi berenang di sungai tersebut, tepatnya di kedung pengantin. Semoga bisa menjadi perhatian bagi teman-teman Ada Apa Gerangan untuk selalu berhati-hati. Terima kasih dan mohon maaf apabila cerita ini kurang menarik, apalagi susunan kata-katanya, karena aku bukanlah seorang penulis. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman-pengalaman mistisnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.